Ya, ternyata emas terjebak atau bahkan tertahan dari kenaikan kemarin 1928. Kemudian kita lihat kembali dia turun ke level 1912 sampai saat ini. Dan pertanyaannya adalah, kapan emas turun atau bahkan kapan emas naik? Karena semuanya terkait dengan kekhawatiran suku bunga dari Fed, termasuk juga dolar yang sebetulnya lanjutkan kenaikan. Kita lihat langsung secara singkat apa yang akan terjadi berikutnya dan bagaimana yang harus kita lakukan. Ya, seperti biasa kita akan tinjau terlebih dulu dari pergerakan US Treasury Yield, di mana grafik H4 ternyata memang tertahan relatif lebih singkat dari apa yang kita perkirakan. Jadi kemarin sebetulnya kalau kita perhatikan di sini, dia tertahan di level support yang bisa dibilang tengah-tengah. Kita mengharapkan ada penurunan sampai level biru atau trendline biru, tapi itu tidak terjadi. Bahkan dia cenderung naik dan melewati level resistennya. Jadi kita anggap ini tidak terjadi yang namanya double top. Kalau misalnya kita lihat dari dia formasinya sudah semakin tinggi atau bikin higher high, sementara di bagian MACD kecenderungannya adalah katakanlah mungkin lower high atau bahkan flat high atau sama, ya, maka kemungkinan posisinya kita andalkan dia akan terjadi koreksi, dan itulah yang sedang terjadi saat ini. Jadi kita asumsikan penurunan akan relatif singkat di situ, teman-teman. Dengan opsi kemungkinan dia langsung rebound kembali alias naik kembali, atau opsi kedua adalah penurunan lanjutan sebagai level koreksi yang lebih dalam. Artinya kondisi ini kita belum lihat dari MACD-nya yang belum bersinggungan ataupun belum crossover. Jadi kita belum bisa melihat ini akan melanjutkan penurunan atau hanya relatif terkoreksi saat sebelum akhirnya rebound. Nah, di sisi lain US dollar, kalau misalnya kita lihat di sini kondisinya juga relatif sama. Artinya kemarin yang sempat kita tandai bahwa dia diharapkan ada koreksi ke level ini, ternyata tidak terjadi dan bahkan dia malah cenderung naik. Nah, dengan cara yang sama pula, kemungkinan koreksi kita harapkan tertahan di level yang sama, artinya kemungkinan sampai 105.60-an sebelum akhirnya dia lanjutkan kenaikan. Pokoknya patokannya adalah terkait dengan level trendline biru, dan kita asumsikan ini sama sekali belum menunjukkan gejala untuk ditembus, kecuali kalau ada pemicu ataupun trigger yang lebih layak disebut dengan reversal trend. Nah, ini tergantung dengan data ekonomi nanti malam, teman-teman. Posisinya kita akan memperhatikan apakah data new home sales ataupun consumer confidence akan terus lebih lemah dari ekspektasi atau justru lebih tinggi dari ekspektasi. Jadi perhatikan dengan data-data ekonomi tersebut, sehingga nanti malam, kalau kita lihat dari kondisi pergerakan harganya, maka kemungkinan posisinya dia kecenderungannya masih tetap 50-50 antara dia bisa rebound ataupun tembus ke bawah. Nah, saya asumsikan kemarin, kalau misalkan kita lihat dengan kenaikan yang tertahan di level 1928, 1926, maka saya asumsikan itu adalah level resisten terbaru, tapi juga sebetulnya masih tetap berada di kisaran resisten psikologis 1924-1932. Jadi jangan abaikan teritori tersebut sampai beberapa waktu ke depan. At least mungkin sampai akhir pekan ini itu akan sangat menentukan. Di satu sisi, kalau misalnya kita asumsikan ini adalah double bottom, maka kita harusnya berharap dia akan terjadi kenaikan. Oleh karenanya, kalaupun misalkan ini betul-betul double bottom, pastikan betul-betul bahwa hari ini atau malam ini dia sanggup untuk tembus level 1926, 1928. Itulah konfirmasi di mana double bottom betul-betul confirm dan akhirnya lanjutkan kenaikan. Walaupun demikian, ingat, lagi-lagi level resistennya tetap kita akan jaga di kisaran 1934-1939. Selama dia tidak naik di atas 1936 atau 34 saja, maka mungkin dia kecenderungan turun. Oleh karenanya, kalau misalkan kita asumsikan di sini, bisa saja terjadi rejection turun, teman-teman. Jadi antisipasinya kalau misalkan Anda bingung, adalah double bottom hanya memiliki kesempatan untuk peluang sampai 1922, 1924 atau maksimum 1928. Selama dia tidak tembus 1928, maka segera exit. Kemudian switch strateginya mungkin menjadi level sell. Kita asumsikan bahwa level 1928 itu masih strong enough, sehingga kalau misalkan lakukan sell itu berarti SL-nya lebih baik di atas 1930-an. Atau lebih bagus lagi idealnya di atas 1932. Nah, tapi kalau misalkan Anda asumsikan ini adalah buy yang betul-betul cukup bagus, ya tinggal pastikan aja apakah nanti resisten ini neckline-nya betul-betul tembus apa tidak. Nah, tapi alternatif yang kedua adalah ini juga bisa terjadi penurunan lanjutan, teman-teman. Dan itu berarti mengancam teritori 1900 atau 1899 yang sebelumnya juga berperan sebagai titik sentral. Nah, jadi kalau dilihat di sini, ini sebetulnya level support yang bisa dibilang demand kemungkinan akan jauh lebih kuat kalau misalkan kita dapatkan penurunan di level tersebut. Jadi kalau misalkan pun teman-teman ingin melakukan buy,
yang paling aman sebetulnya menunggu level 1900-an gitu ya. Dan kalau misalnya sekarang gimana? Kalau yang misalnya sekarang intinya adalah Anda masih bisa lakukan buy, tapi target maksimumnya tidak lebih dari 1924 ataupun 1926. Karena yang dikhawatirkan dia gagal tembus, dan bahkan kalau kita perhatikan lagi secara mendetail, ini kecenderungannya adalah dia semakin rendah. Artinya higher atau lower high. High-nya lebih rendah lagi, sehingga kalaupun dia terjadi pantulan, maka pantulan tersebut kemungkinan pantulannya akan bersifat terbatas. Nah, ini Anda bisa lihat di sini, angkanya adalah 1920-an atau 1921, sebelum akhirnya nanti dia ditekan turun kembali. Nah, ini yang harus waspada untuk beberapa jam ke depan. At least sampai data ekonomi nanti malam. Nah, hal tersebut juga tergambarkan di grafik H4-nya seperti ini, teman-teman. Ini masih tetap punya peluang sebagai double bottom. Oke, pertanyaan selanjutnya adalah, bagaimana kalau misalkan ternyata penurunan ini belum selesai? Di grafik H4 ditunjukkan pula, bisa saja tembus 1900 dan itu berarti memicu kepada area 18.9 lebih rendah ya, 1885, 1892. Tapi masalahnya adalah seberapa besar data ekonomi nanti malam yang akan memicu penurunan lebih dalam. Nah, kemudian kalau kita lihat dari pound sterling, kelihatannya kita masih tetap dalam jalur penurunan. Jadi saya was-was di sini, kemungkinan kalau kita tarik garisnya adalah area 1.200. Ini persis dengan proyeksi awal kita waktu di hari Senin sempat kita bicarakan, ya, kita sempat kupas di situ, dan itu adalah kaitannya dengan grafik weekly ya, dan di sini adalah 1.2070-an ya. Jadi Fibonacci retracement 38.0%. Nah, kemudian kalau kita perhatikan lagi kondisi ini, sebetulnya ini juga mencerminkan kemungkinan potensi dari penurunan lanjutan. Tapi yang saya harapkan adalah jangan sell on low, melainkan kita tunggu pantulan. Karena kalau lihat di sini, sebenarnya dia sudah berada di level supportnya. Nah, kita asumsikan begini, kalaupun ini misalkan terjadi penurunan, maka teman-teman bisa perhatikan ini lower high, lower high, lower high, lower high, lower high. Dia sebetulnya semakin turun, semakin rendah. Nah, kemudian kalaupun misalkan kita asumsikan dia masih tetap dalam jalur penurunan, maka yang kita harapkan adalah pantulan mungkin yang paling dekat adalah 1.2246 atau 1.2280-an atau 1.2300. Katakanlah target yang terdekatnya di kisaran 23.6% atau 38.6%. Nah, disitulah letaknya Anda bisa lakukan sell on rally ya, dengan asumsi bahwa dia masih tetap dalam jalur penurunan. Tapi hati-hati, kalau ternyata dia mengalami kenaikan, Anda boleh switch strateginya begitu dia tembus betul-betul 1.2333. Jadi selama dia tidak naik di atas 1.2330-an, itu adalah tetap dalam jalur penurunan. Terakhir, kalau kita lihat dari crude oil-nya, ini di grafik H4-nya cenderung turun kembali karena kemarin dia gagal untuk naik di atas level 92 ya. Jadi yang kita perhatikan kemarin itu ada di titik ini, tertahan, kemudian dia balik badan dan akhirnya turun. Nah, sementara kalau misalnya kita tarik, saya tariknya dari level yang ini dengan titik yang ini, ternyata itu dia langsung ditembus ya. Jadi ini yang harus diperhatikan, maka kemungkinan potensinya dia kembali dalam jalur penurunan dan hopefully dia bisa kurang lebih mungkin mencapai level 88 atau bahkan 87, teman-teman. Tapi hati-hati ya, seperti yang saya sempat ingatkan bahwasanya level 87, level 86 kemungkinan itu adalah level support kritikal untuk crude oil. Memang dibutuhkan koreksi, tapi hati-hati, kemungkinan level koreksinya karena sisi fundamentalnya juga cenderung tetap bullish, maka hati-hati kemungkinan dia akan terjadi pantulan. Artinya, kalaupun misalkan Anda inginkan lakukan buy, pilih saja level 87 yang paling relatif aman. Itu yang sangat memungkinkan, tapi stop loss-nya di bawah 86. Dengan asumsi bahwa apa yang terjadi dengan Amerika, dengan suku bunga yang lebih tinggi, otomatis itu adalah menekan kepada tingkat permintaan crude oil. Ya, dan ini jawaban dari grafik daily-nya. Lagi-lagi posisinya kita berada di jalur resistance psikologis sehingga belum ada kesempatan ke arah sana. Ini mirip yang pernah terjadi berulang-ulang sebelumnya waktu kita berada di level ini. Jadi sekarang pun akan relatif sama. Jadi kalau misalnya lihat di sini, koreksi ya sangat diperlukan. Koreksi sangat diperlukan dengan asumsi level koreksi yang cukup normal itu berada di kisaran 23.6%, 38.6%, dan 50%. Nah, terlihat di sini level 85 lah yang akan menjadi trigger ataupun pemicu terjadinya reversal turun. Sementara di grafik berikutnya kita sudah tahu dia memang sedang ada potensi untuk koreksi. Jadi hati-hati di situ. Itulah sebabnya kenapa di grafik H4-nya kecenderungannya saya sepakat di sini dia akan melanjutkan penurunan terlebih dulu. Oke, lalu kemudian yang terakhir yang tak kalah ingat
adalah perhatikan dengan data ekonomi minggu ini karena kita masih tetap akan menanti yang paling penting, yaitu inflasi PCE. Walaupun secara, katakanlah mungkin secara fokus, pasar lebih kecenderungan memilih kepada CPI daripada PCE, tapi Fed lebih menilai kepada inflasi PCE. Ya, dengan demikian teman-teman, hati-hati di minggu ini kita masih banyak faktor yang harus dicermati terlebih dulu, termasuk salah satunya adalah efek dari government shutdown yang menurut kabar sudah ada tanda-tanda untuk dijadikan kesepakatan dan kemungkinan akan ada expanding bill atau katakanlah pendanaan tambahan. Jadi akan terhindar government shutdown. Tapi kalaupun misalkan terjadi, ini adalah risiko yang berulang. Cuman ada peringatan dari Moody's bahwa kemungkinan mereka bisa mendowngrade kembali peringkat kredit Amerika. Dampaknya kemana? Pasar saham yes, dolar kemungkinan lebih ditinjau sebagai safe haven daripada emas. Karena sampai saat ini posisinya adalah mereka masih pegang Fed tetap dalam jalur kenaikan suku bunga.